Halo, saya hari ini akan mempresentasikan materi mengenai manajemen keuangan. A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang penggunaan sumber dayanya secara efektif dan semua urusannya mengenai keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut beberapa para ahli, yaitu 1. Gristenberg. Menurut Gristenberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Kedua, Liefman. Liefman menyebut bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana dan menyediakan dana tersebut untuk memperoleh aktiva. Ketiga, Erlina SE. Menurut Erlina SE, yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, Bambang Rianto. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin. Syarat-syaratnya ialah membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara yang paling efisien. Yang kelima, Brigham dan Houston. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigham dan Houston, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dengan kesempatan karir terbesar dalam bidang keuangan. Keenam, J.L. Macy. Manajemen keuangan merupakan kegiatan operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan uang yang ada secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Ketujuh, Weston dan Copeland. Berdasarkan buku yang ditulis oleh pakar keuangan Weston dan Copeland, disebutkan bahwa manajemen keuangan bisa dirumuskan dengan tanggung jawab dan fungsi dari manajer keuangan. Dan yang kedelapan, Sutrisno. Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana dengan biaya yang serendah mungkin serta upaya untuk bisa memanfaatkan serta mengalokasikan dana tersebut secara efisien. B. Konsep manajemen. Manajemen keuangan lebih cenderung membicarakan tentang keuangan. Dan dalam konsep manajemen terdapat 3 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana adalah aktivitas yang dapat menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua, aktivitas perolehan dana. Aktivitas perolehan dana adalah aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber daya internal maupun eksternal suatu perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva. Aktivitas pengelolaan aktiva adalah sebuah setelan dana diperoleh serta dialokasikan dalam bentuk aktiva dan dana tersebut harus dikelola seefisien mungkin. C. Tujuan manajemen keuangan. Berdasarkan sumber, maka kami menyimpulkan bahwa ada 4 tujuan utama manajemen keuangan, diantaranya 1. Mempermudah perencanaan struktur modal. Kedua, meminimalisasi biaya dan risiko. Ketiga, memaksimalkan keuntungan. Dan keempat, menjaga arus kas. Dan D. Fungsi manajemen keuangan. 1. Fungsi pengendalian likuiditas. Di dalam fungsi likuiditas ada
3 poin, yaitu 1. Perencanaan aliran kas, 2. Pencairan dana, 3. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan. Fungsi yang kedua, pengendalian laba. Dan di dalam pengendalian laba terdapat 4 pokok, yaitu 1. Pengendalian biaya, 2. Penentuan harga, 3. Perencanaan laba, dan 4. Pengukuran biaya kapital. Dan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi manajemen, ada 2 pokok, yaitu dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer dan mengambil keputusan sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan B, yang kedua, melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana. Dalam hal ini, fungsi manajemen seperti planning, perencanaan, organizing, organisasi, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan, terutama fungsi perencanaan dan pengarahan. Investasi. Investasi dibagi menjadi 2, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi yang tidak dapat diperjualbelikan, misalnya deposito dan tabungan. Sedangkan investasi langsung yang dapat diperjualbelikan adalah investasi yang di pasar modal berupa surat-surat berharga, pendapatan tetap seperti T-bond, municipal bond, dan convertible bond. Dan yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi lainnya. F. Hubungan risiko dan return. Hubungan risiko dan return dapat dilihat sebagai berikut. A. Bersifat linear atau searah. B. Semakin tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. C. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan D. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.